Oke, selamat pagi, sehat selalu buat semuanya. Di sini ada sebuah aki sprayer atau aki untuk obat hama. Oke, kebetulan di sini barusan dapat servisan untuk aki sprayer dan kemarin sudah sangat lama sekali tentang permintaan dari konten tentang bagaimana cara memperbaiki sebuah aki sprayer yang sudah tidak berfungsi, atau untuk kondisi aki ini dari pemilik sebelumnya ini menginformasikan bahwa saat digunakan ini hanya tahan setelah dicas, setelah dilakukan pengecasan dari sebelumnya, karena untuk kondisi aki ini untuk pengecasannya terlalu lama atau dicas itu sekitar 12 jam. Ini mungkin kurang bagus untuk aki sprayer karena mungkin bisa disebabkan karena casnya itu tidak otomatis. Jadi saat indikator atau lampu LED yang ada pada cas di lampu LED di cas sprayer tersebut awalnya berwarna merah pada saat dilakukan pengecasan pertama atau kondisi kosong, dan setelah full berwarna hijau. Ini segera dicabut, itu untuk lebih amannya dan tentunya lebih awet, dikarenakan bisa mempengaruhi dari penurunan kapasitas di dalam aki sprayer tersebut. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba lakukan perbaikan pada aki ini dan bagaimana hasilnya dan apa saja yang bisa saya lakukan. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, bos. Oke, untuk kondisi pertama ini yang saya lihat. Oke, kondisi pertama saat saya lihat adalah bagian bentuk fisiknya. Oke, bentuk fisiknya kita bisa lihat dari bentuk fisiknya di sebelah sini masih lurus. Oke, di sebelah sini juga masih lurus, kemudian di sini juga lurus. Oke, di sini juga lurus. Oke, dan jika digerakkan atau digoyangkan dari akinya ini tidak timbul bunyi suara atau tidak ada suara berisik pada di dalam sel akinya. Ini berarti masih utuh di dalamnya. Oke, dan untuk kondisi awal dari aki ini saya lihat dari voltasenya di cuman 10 volt. Oke, kondisi awalnya itu cuman 10 volt. Jadi habis barusan dipakai itu beberapa menit itu sudah tidak kuat lagi untuk memompa dari alat sprayernya atau alat penyemprotnya. Dan di sini sudah saya bongkar dari penutupnya. Oke, saya buka penutupnya di bagian atas. Ini sudah saya buka, dan di sini ada karacil penutupnya di bagian atasnya sini. Oke, seperti ini. Oke, ini ada 6 buah. Oke, 6 lubang. Oke, karena di sini aki 12 volt, jadi setiap lubang ini menghasilkan voltase 2 volt. Dan setelah saya buka di bagian sini ada ada cowakan sedikit. Ini saya jukit pakai obeng tipis kedua bagian, kemudian saya lepas. Dan untuk tahap selanjutnya di sini di sini sudah saya tambahkan cairan aki ke dalam 6 lubangnya sini. Saya memakai air aki yang biasa atau air aki yang warna biru seperti ini. Oke, seperti ini warna biru. Dan kemudian saya tes pakai
lampu motor. Ini sangat penting sekali. Oke. Di sini saya tes pakai lampu motor. Oke, ini lampu apa saja. Oke, ini. Oke. Ini karena sebelumnya, oke, ini kita lihat. Sebentar. Oke, benar. Di sini saya carikan lampu yang agak besar wattnya, 55 watt, 12 volt. Oke, sudah nyala. Ini barusan saya tambahkan air aki. Oke, untuk penambahan di atas selnya sedikit supaya nanti tidak tumpah, teman. Oke. Dan untuk kondisi pertama saat saya lakukan tes pada lampu seperti ini. Oke. Ini nyalanya redup, langsung lampunya off atau arusnya itu hilang. Ini tanda bahwa di sel akinya ini sudah terjadi penguapan, jadi air akinya berkurang. Ini bisa disebabkan karena pemakaian yang sudah lama, terjadi penguapan, jadi arus yang mengalir pada setiap plat selnya ini sudah tidak ada. Jadi di sini saya tambahkan air aki. Oke, ini. Kemudian saya tes beberapa kali setelah saya tambahkan air aki. Kemudian saya tes lagi. Oke, kemudian kita tes seperti ini. Saya tes seperti ini sampai benar-benar ada arus yang mengalir pada lampunya. Oke. Ini pertanda bahwa tidak ada sel yang terputus atau bagian plat sel yang rusak di bagian dalamnya sini, di bagian lubang-lubangnya. Dan di sini untuk warna selnya, untuk warna selnya, ini agak berwarna kecoklatan seperti ini. Ini semoga bisa diperbaiki dan untuk hasilnya bisa menyimpan kembali. Oke teman, dan di sini saya gunakan alat cas ini yang simple sekali. Oke, saya gunakan alat cas pakai kiprok motor. Oke, yang di video saya yang lama ini pakai kiprok motor seperti ini. Ini ada yang terbuka untuk alat casnya. Ini yang barusan menonton video saya. Oke, saya gunakan kiprok motor yang sudah tidak berfungsi pada jalur lampu. Oke, pada jalur lampu ini saya manfaatkan jalur pengisian dengan atau punyanya kiprok, punyanya motor yang bawaan atau kiprok ori. Dan kebetulan ini punyanya kiprok ini sama kalau punyanya Vario Carbo Beat, kemudian Yamaha Vega Jupiter lama. Oke, ini saya ambil pada saat motor ini mengalami kerusakan atau lampu motornya itu sering putus, jadi saya manfaatkan dari kiproknya. Kemudian untuk trafonya di sini amannya itu 3 ampere untuk motor. Oke, kemudian saya sambung ini pakai trafo CT. Oke, ini saya ambil jalur CT ke negatif, jalur CT ke negatif aki, dan kemudian jalur 18. Oke, 18 nya ini saya kasih 2 buah diode, kemudian masuk ke jalur input. Ini jalur dari spool mesin atau spool pengisian pada motor. Ini pada bagian kanan atas. Oke, kanan atas, kemudian kanan bawah ini ke jalur aki, dan kiri atas ini ke negatif. Oke, kemudian yang negatif ke aki. Oke, dan yang merah ini langsung ke positif aki. Oke, dan untuk penambahan di sini sebuah diode pada jalur positif. Ini hanya untuk
menaikkan output voltase atau pengecasan dari orisinil bawaan motor itu 14,5 volt saat full. Kemudian saya tambah diode ini menjadi 15,5 volt pada jalur negatif. Ini hanya tambahan, teman. Di sini saya gunakan kiprok yang orisinil. Untuk warna di plastiknya sini untuk kiproknya berwarna hijau. Ini yang orisinil karena di dalamnya ini ada rangkaian otomatisnya. Jadi nanti outputnya itu berhenti di 14,5 volt. Ini bisa tambahkan pendingin supaya trafonya tidak terlalu panas dan tentunya lebih awet. Teman, dan untuk selanjutnya di sini saya lakukan pengecasan pada aki sprayer ini, karena di sini sudah saya lakukan pengecasan sekitar 30 menit. 30 menit. Dan saya akan coba lihat dari voltasenya. Ini saya pasang dari avonya, saya lihat dari voltasenya. Sudah 12,6. Ini sudah mulai bagus. Dan saya akan coba cas. Untuk cas kiprok motor ini untuk pemasangan dari japit akinya. Ini sebaiknya saat alat casnya tidak dihidupkan dulu, kemudian kita pasang bagian positif, kemudian negatif. Ini tidak boleh terbalik karena bisa merusak dari alat casnya maupun nanti timbul percikan pada akinya. Teman, dan di sini saya hidupkan dari alat casnya. Di sini ada beberapa LED indikator. Ini yang merah, ini kondisi aki sudah 12 volt. Nanti yang warna hijau ini jika voltase sudah naik di antara 14 volt. Dan untuk warna biru di sini nanti nyala jika kondisi saat dilakukan pengecasan arusnya itu tidak bisa masuk ke aki atau voltasenya ini bisa mencapai 16 volt saat dilakukan pengecasan. Itu artinya saat LED biru ini menyala atau voltase pengecasan di 16 volt, ini biasanya arus yang dari alat casnya ini tidak bisa masuk ke aki. Itu. Dan di sini saya akan coba on kan. Teman, dan di sini untuk LED-nya ini bisa disimak di video saya sebelumnya tentang rangkaian di dalamnya. Ini ada di thumbnail yang ada tulisannya LED, ini agak besar. Situ teman-teman bisa lihat untuk rangkaiannya atau cara pengetesannya. Teman, dan di sini sudah warna hijau dan birunya tidak menyala, berarti indikasi bahwa arus yang masuk ke aki ini sudah bagus atau sudah melakukan pengecasan. Dan di sini saya tambahkan indikator ampere. Di sini ada jarum ampernya. Di sini untuk arusnya ini sudah mulai naik. Ini masih keadaan kosong, nanti naik lagi. Kemudian setelah mungkin 2,5 ampere atau 3 ampere nanti turun lagi, kemudian ke 0. Ini untuk aki yang normal atau arusnya yang tersimpan ini sudah mulai besar. Teman, dan di sini untuk pengecasan sedang berlangsung. Pengecasannya sedang berlangsung di 14,9 volt. Ini alat casnya ini untuk otomatisnya ini bermasalah di bagian lampu LED-nya, di switch-nya ini. Switch mainnya ini saya pakai diode soalnya. Sama pada alat tersebut, alat
cas yang tadi. Oke teman, ini saya akan coba pindah pakai cas yang sebelahnya. Nanti kita lihat yang 14 volt. Sebentar, saya pindah dulu, saya off kan. Saya lepas dulu. Oke, maaf untuk tempatnya ini seperti ini teman, ya padanya berantakan. Oke, saya pasang. Oke, dan sudah menyala, saya on kan. Oke, LED birunya menyala untuk cas yang lain. Ini karena trafonya 5 volt, sama seperti alat cas yang tadi teman, yang memakai trafo 5 ampere. Oke, 5 ampere. Dan indikator LED-nya ini, maaf, indikator dari jarum ampernya ini sudah mulai naik. Oke, sini sudah lakukan pengecasan, dan di sini untuk pengisiannya ini 14,7, dan untuk alat cas ini atau pengecasan pada kini saat penuh itu 14,5 volt. Jadi nanti saat penuh ini voltasenya menurun 14,5 volt, dan jarum ampernya itu menunjukkan angka 0. Ini berarti akinya sudah mulai bagus. Oke, saya coba tambahkan air aki. Oke, maaf suasananya ini mau Jumat teman. Oke, mau hari Jumat. Oke, dan di sini saya tambahkan air aki. Untuk reaksinya seperti ini, saat dilakukan pengecasan timbul gelembung-gelembung udara. Saat dilakukan pengecasan, ini sel-selnya mulai bagus, menyimpan, tidak ada keluar. Saat dicas ini biasanya kalau bermasalah itu berwarna coklat atau keruh, baik coklat maupun putih pada lubang selnya. Ini plat selnya sepertinya masih bagus, masih menyimpan. Oke, dan saat dicas seperti ini, jika teman-teman sudah membuat cas kiprok dan kiprok ini saat dicas sekitar 2 jam lebih tidak mengalami panas dan voltasenya sudah naik di 14 volt, ini kondisi akinya berarti masih bisa diperbaiki. Dan di sini saya akan coba tes pada aki ini. Oke, saya off-kan dulu. Di sini untuk lampu tes melihat arus penyimpanan pada aki yang saya cas menggunakan lampu motor. Oke, seperti ini. Kondisinya seperti ini untuk arus yang disimpan pada aki sprayer ini. Oke, coba saya lepas. Oke, saya lepas dulu. Oke, ini sudah ada penyimpanan. Saya coba cas lagi. Bisa bukan. Oke, ini arusnya langsung naik lagi.
di 2 ampere lebih. Ini LED-nya biru masih menyala. Ini ada mungkin beberapa sel yang bermasalah. Ini biasanya kalau seperti ini yang biasa saya alami. Ini untuk arus yang disimpan itu tidak terlalu besar, atau arus penyimpanan di dalam akinya ini sedikit. Ini biasa saya lakukan seperti ini. Ini saya tes dulu. Saya nyalakan, kemudian saya off-kan. Saya nyalakan beberapa saat sampai lampunya redup, supaya nanti sel di dalamnya itu bisa tersambung sampai benar-benar LED birunya ini tidak menyala. Karena saat dicas itu harus di 14,5 volt. Jika LED biru menyala ini saat dicas itu di 16 volt. Oke, di 16 volt. Oke, sudah mulai bagus arusnya. Oke, untuk voltasenya berubah-ubah, tadi 14,7, sekarang 15, kemudian turun lagi. Oke teman-teman, coba saya off-kan, saya nyalakan lampu tesnya, bagaimana reaksi di selnya. Setelah dites pakai lampu, oke, ada gelembung. Oke, ini ada yang bermasalah di bagian sini. Mungkin terjadi reaksi panas pada saat diberi beban. Dan voltasenya ini 7 volt. Ini masih lemah. Saat dilakukan tes beban untuk AC 12 volt. Terus menurun. Oke, terus menurun. Saya off-kan dulu, menurun di 6 volt. Kemudian saya nyalakan lagi. Oke, saya nyalakan lagi kembali. Ini belum saya nyalakan casnya, kembali ke 12 volt. Saya cas lagi, on 14. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat cara memperbaiki aki sprayer. Oke, ada beberapa tahap ini yang saya lakukan, semoga bermanfaat tentang cara pengecasan dengan kiprok motor. Ini supaya nanti hasilnya tentunya arusnya lebih besar dan memperbaiki juga lebih mudah, dan tentunya bisa berfungsi kembali dengan arus penyimpanan yang lebih besar. Oke, dengan mengetes pakai lampu untuk AC 12 volt seperti ini jika dites saat dilakukan tes ini voltasenya di 11 volt, berarti kondisi AC-nya sudah normal lagi. Oke, di sini saya lakukan pengecasan lagi karena saat pengetesan di 6 volt. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk motif, sukses selalu buat semuanya.